Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Zara dan di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi bank dan keuangan bukan bank. Ini merupakan video pembelajaran ketiga saya. Langsung saja ke video pembelajarannya. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni banco atau bangku, yang bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional yang melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan wewenang menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Fungsi dan tujuan bank: A. Menghimpun dana dari masyarakat atau yang bisa disebut juga sebagai kredit pasif. Bank menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposit, berjangka, griyo, ataupun bentuk simpanan lainnya. Bank menjadi keamanan uang masyarakat serta memberikan bunga untuk dana tersebut. Selanjutnya ada B. Menyalurkan dana kepada masyarakat atau kredit aktif. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Selanjutnya ada fungsi sampingan bank. Yang pertama adalah bank mendukung kelancaran mekanisme sistem pembayaran. Lalu yang kedua adalah bank mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang ketiga, penciptaan uang yang diciptakan oleh bank menjadi alat pembayaran melalui mekanisme clearing. Lalu yang keempat, bank memberikan jalan investasi. Bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksadana atau produk investasi. Lalu ada jenis-jenis bank. A. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah bank tempat bank-bank lain menyimpan dana dan mempergunakan dana tersebut untuk menyelesaikan akhir proses transaksi antar bank. Ada yang kedua, yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip pada syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang B ada bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu ada yang kedua, yaitu bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Lalu yang ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang memilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Lalu yang keempat ada bank milik campuran. Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Bank ini sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kelima, ada bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang berasal dari negeri, baik memiliki swasta atau pemerintah asing, dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Lalu ada C, bank berdasarkan statusnya. Yang pertama, ada bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua, ada bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Lalu yang D, ada bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Lalu yang kedua adalah bank syariah, ialah bank yang merangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan. Lalu ada produk dan layanan bank. A. Kegiatan bank umum dalam menghimpun dana atau funding. Yang pertama ada simpanan giro, lalu yang kedua ada simpanan tabungan, dan yang ketiga ada simpanan deposit. Lalu poin yang B ada menyalurkan dana atau lending. Pertama ada kredit investasi, yang kedua ada kredit in profesi, lalu yang ketiga ada perdagangan, yang keempat ada kredit produktif, yang kelima ada kredit usaha rakyat. Lalu di sini ada otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada definisi otoritas jasa keuangan. Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 bahwa OKJ adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua ada tujuan, fungsi, dan tugas dari OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengatur dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan dibentuknya OKJ adalah sebagai berikut. A. Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. C. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, OKJ memiliki 3 tugas utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, tugas sebagai pengatur dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu yang kedua, tugas pengatur dan pengawasan terhadap jasa keuangan pasar modal. Lalu yang ketiga, tugas dan pengatur terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu ada industri keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau pasar yang menjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang sebagai bukti kepemilikan saham dan obligasi. Peran pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan investor. Lalu yang kedua, pasar modal menjadi sarana
bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lalu ada fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, dan yang kedua, fungsi keuangan. Selanjutnya ada asuransi. Definisi asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan penanggung membayar sejumlah premi. Premi tersebut digunakan untuk memberikan penggantian atas resiko yang tidak terduga. Lalu ada unsur-unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi, yang kedua, pola asuransi, dan yang ketiga ada klaim. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, ada asuransi kesehatan, yang kedua ada asuransi jiwa, yang ketiga ada asuransi pendidikan, dan yang keempat ada asuransi umum. Selanjutnya ada definisi dana. Pensiun uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kehidupan saat pensiun akibat usia kerja, kecelakaan, hingga mengalami kecacatan. Jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun kerja, dan yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, memenuhi kebiaya kesehatan di hari tua. Lalu yang kedua adalah menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah tetap memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro. Definisi: sebagai lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik dalam pinjaman atau pembiayaan. Lalu di sini ada tujuannya, yaitu membantu peningkatan peredaran ekonomi dan produktivitas masyarakat. Lalu ada kegiatan usaha. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis free sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Sekian video pembelajaran saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.